Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yusuf. Saya berasal dari Politeknik Harapan Bahasa Tegal. Dan di video ini, saya akan mereview tentang HP Oppo A53 keluaran 2020. Dan ini HP-nya. Saya akan mereview HP ini sesuai dengan pengalaman saya. Dan di dalam video ini, saya akan membahas tentang desain, ukuran layar, baterai, chipset, dan yang lainnya. Tanpa berlama-lama, kita langsung lanjut ke video selanjutnya. Pertama, mari kita lihat desainnya. Meskipun sudah hampir 4 tahun, Oppo A53 2020 masih terlihat cukup modern dengan bodi yang kokoh dan finish yang cukup menarik ya teman-teman. Namun bagian belakangnya mungkin sudah terlihat lecet atau seperti jamur. Ya itu seperti faktor umum lah ya teman-teman. Maklum lah 4 tahun pemakaian, tetapi efek glossy dari case-nya sendiri masih terlihat ya teman-teman. Lalu, layarnya sendiri berukuran 6,5 inci dengan panel IPS dan resolusi HD+. Kelebihannya, sudah mendukung refresh rate 90 Hz yang cukup smooth saat scrolling. Tetapi karena resolusinya HD+, kualitas gambar mungkin tidak setajam ponsel-ponsel baru dengan layar Full HD. Untuk refresh rate 90 Hz ini cukup lumayan buat kita anak Gen Z yang suka scrolling aplikasi, ya Pinterest, TikTok, Instagram, dan aplikasi yang lainnya. Kemudian, mari kita bahas performa. Oppo A53 2020 menggunakan prosesor Snapdragon 665 dengan RAM 4GB. Untuk kebutuhan sehari-hari, kayak browsing, chattingan, atau media sosial lainnya, ponsel ini masih bisa diandelin sih. Ya walaupun kadang terasa lag saat buka aplikasi banyak. Dan perbedaan dulu sama sekarang itu cukup drastis. Kayak contohnya di video ya teman-teman. Aku buka TikTok, tiba-tiba keluar sendiri. Nah pas masuknya lagi, itu tuh rendernya lama banget. Mungkin ada 15 detikan untuk masuk ke aplikasinya. Sebagai ponsel yang sudah cukup lama, performa multitaskingnya sudah menurun. Beberapa aplikasi mungkin butuh waktu yang sedikit lebih lama untuk dibuka, terutama aplikasi-aplikasi berat. Contohnya kayak di atas, aku lagi buka aplikasi Mobile Legends. Ini tuh untuk masuk menu utama aja butuh 30 detik sampai 1 menit. Itu pun tergantung dengan jaringan kita teman-teman. Berbicara soal penyimpanan memori internal 64GB pada ponsel ini memang cukup di awal. Tapi seiringnya berjalannya waktu, dengan aplikasi dan file yang makin bertambah, memori ini kadang cepat penuh. Untungnya ada slot micro SD untuk ekspansi penyimpanan, jadi bisa untuk menambah memori kalau merasa kurang. Untuk kamera sendiri, Oppo A53 memiliki kamera utama 13MP dan kamera depan 16MP. Untuk pertama kali dirilis, kameranya sih bisa dibilang oke untuk kelas menengah. Hasil fotonya pun cukup bagus di kondisi terang, tapi di kondisi low light atau malam hari, hasilnya terlihat agak noise dan detailnya kurang. Fitur kamera standar seperti HDR, panorama, dan makro masih bisa digunakan sih. Ya tapi jangan berharap sama hasil yang bagus, apalagi setelah pemakaian 4 tahun. Jadi nilai plus dari Oppo A53 2020 adalah kapasitas baterainya yang cukup besar, yaitu 55.000 mAh. Dengan pemakaian normal, ponsel ini bisa bertahan seharian penuh. Namun, setelah hampir 4 tahun, kapasitas baterainya mungkin sedikit menurun. Biasanya baterai mulai menunjukkan tanda-tanda menurun, kayak cepat habis, atau proses charging yang mulai lambat. Untuk Oppo A53 2020 menggunakan ColorOS berbasis Android 10 saat dirilis. Sayangnya untuk saat ini, updatean mentok di Android 12. Jadi tidak semua fitur-fitur baru tersedia. Beberapa aplikasi juga mungkin sudah tidak optimal berjalan di sistem yang lebih lama. Dan sekarang kita akan cek dengan aplikasi 3D Mark berapa FPS dan berapa skornya.
bisa dilihat ya teman-teman, kita mendapatkan skor 245 dan FPS 1,47. Dengan skor 245 kita mendapatkan di grade 42%. Udah bisa dilihat sendiri ya kan teman-teman, betapa nge-lag-nya HP Oppo A53 ini. Simpulannya, Oppo A53 2020 ini masih bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, meski mungkin sudah mulai terasa menurun performanya. Kalau hanya untuk keperluan ringan seperti browsing, media sosial, dan chatting, ponsel ini sih masih bisa diandelin. Tapi untuk kebutuhan yang lebih berat, mungkin kalian akan butuh ponsel dengan spesifikasi lebih tinggi. Jadi jika kalian mencari ponsel baru, Oppo A53 mungkin sudah waktunya untuk digantikan. Sekian dari review saya tentang bagaimana pengalaman saya menggunakan HP Oppo A53 keluaran 2020. Saya memakai HP ini kurang lebih dari 3 tahun, lebih 10 bulan. Dan cukup sekian, terima kasih teman-teman. Dadah.